Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali pada podcast Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita berada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember. Dan kita ditemani oleh Ibu Diani Faila Sophia Hartati selaku Ketua Kelompok Peneliti Sosio-Tekno-Ekonomi pada Puslit Koka Indonesia di Jember. Selamat datang Bu Tiani. Terima kasih Pak. Bagaimana keadaan Ibu saat ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Untuk menyingkat waktu, silakan Ibu memperkenalkan diri pada podcast Biro Perekonomian saat ini. Baik. Saya Diani Faila Sophia Hartati. Saya adalah salah satu peneliti di Sosio-Tekno-Ekonomi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau kita sering menyebutnya Puslit Koka, ini sudah mulai didirikan sejak tahun 1911 dan hingga saat ini merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai mandat untuk penelitian dan pengembangan untuk komoditas kopi dan kakao di Indonesia. Ya. Baik Bu, untuk menyingkat waktu kita mulai dengan pertanyaan pertama Bu. Apa peran dan fungsi Puslit Koka Indonesia di Jember ini Bu? Ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini mempunyai fungsi yang utama adalah melakukan penelitian dan juga pengembangan untuk komoditas kopi dan kakao. Jadi tidak hanya di Jawa Timur saja Pak, tapi kinerja kita juga sudah sampai di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga mempunyai peran juga, maksudnya kita juga mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan terhadap petani maupun UMKM yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan komoditas kopi dan kakao. Lalu sumbangsihnya apa Bu? Ya, Puslit Koka ini merupakan salah satu juga produsen benih baik dalam bentuk biji maupun bibit untuk komoditas kopi, kakao dan juga pisang. Jadi skala produksi kita sudah sampai jutaan Pak. Jadi bibit kami sudah disebarluaskan, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Selain itu kami juga melakukan pelatihan Pak, kami melakukan peningkatan kapasitas untuk petani dan juga industri-industri kecil. Kami juga mempunyai kerjasama yang cukup erat dan sudah bertahun-tahun terutama dengan Pemprov Jawa Timur, terutama dalam pemenuhan biji ataupun bibit kopi dan kakao. Setiap tahunnya Pak itu kami ada kerjasama dengan Disbun Pemprov Jatim dan juga melakukan pelatihan Pak. Jadi setiap tahun Pemprov Jatim ini mengirimkan petani-petaninya dari beberapa kabupaten untuk kami latih di sini, terutama untuk kopi dan kakao, baik untuk bidang budidaya maupun off-farm atau pengolahannya seperti itu. Kalau misalnya untuk perorangan, apakah bisa langsung kerjasama di sini Bu? Misalnya kita ada perorangan ingin mengembangkan atau ingin berusaha di bisnis kopi? Bisa sekali Pak, dan kami terbuka tidak hanya untuk petani ataupun perorangan, perusahaan juga kami sudah mulai banyak juga yang kita terlibat dalam pengembangan kopi dan kakao. Selanjutnya Bu, untuk peran Puslit Koka di hilir itu apa saja Bu? Untuk misalnya untuk IKM atau untuk industri kopi di Jawa Timur Bu? Ya, kami merupakan lembaga penelitian Pak ya. Jadi kami punya beberapa peneliti pasca panen Pak, baik di bidang kopi maupun kakao. Jadi kami mengembangkan metode proses pengolahan Pak untuk kopi dan kakao seperti itu. Yang kebetulan memang sekarang sedang banyak digemari ya, terutama untuk kopi ya, semakin berkembang gitu ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, kita juga punya peneliti di bidang mekanisasi juga Pak. Jadi kami juga sudah menghasilkan mesin-mesin produksi pengolahan hilir terutama Pak untuk komoditas kopi dan kakao.
Jadi mungkin Bapak bisa nanti melihat mesin-mesin kami, ada workshopnya juga Pak. Jadi mesin kami ini sudah disebarluaskan, sudah didistribusikan nggak hanya di Jawa Timur Pak, tapi juga di seluruh Indonesia seperti itu. Kalau untuk cita rasa itu gimana Bu? Kan Ya. ada sekarang ada cita rasa yang baru, yang macam-macam sekarang itu. Oke. Jadi di Puslit Koka Pak, itu kami juga punya peneliti yang memang punya keahlian dalam uji cita rasa kopi dan sudah mempunyai sertifikat Q-Grader. Jadi memang sudah diakui Pak secara nasional maupun internasional seperti itu. Dan kami setiap tahun Pak di Indonesia itu ada festival atau ya, jadi di Indonesia ini Pak ada event KKSI. Jadi Puslit Koka ini merupakan jurinya Pak. Jadi sebelum nanti mendapat juara itu sampel-sampel dari seluruh Indonesia itu dikirim ke Indonesia, lalu kami yang melakukan kaptes gitu. KKSI tahu Bu? Mungkin ada yang belum tahu. Ya, jadi KKSI merupakan kontes kopi specialty Indonesia, di mana hanya kopi-kopi memang yang berkualitas baik ya, yang bisa masuk dalam kategori specialty yang diujikan di situ atau dikonteskan di situ. Dikonteskan di situ. Okay. Lalu hasil dari tadi kan diuji di sini Bu ya. Kan itu semua mendapatkan sertifikat atau yang layak aja Bu? Jadi dari hasil kaptes kami Pak, itu nanti kita ada namanya LHA. Jadi memang Puslit Koka juga punya laboratorium penguji cita rasa Pak yang sudah terakreditasikan. Jadi sampel-sampel yang dikirim ke kami itu nanti akan kami tuliskan di lembar hasil analisisnya Pak. Jadi nanti setiap peserta yang mengirimkan sampelnya ke kami itu mereka bisa tahu skor kopi yang mereka dapat itu berapa seperti itu. Oke, Bu, ya. Kita lanjutkan Bu ya. Lalu dari hasil-hasil tersebut kan mungkin bisa dikerjasamakan loh Bu. Iya. Apakah ada dari stakeholder ataupun kelompok tani ataupun dari negara yang mau kerjasama untuk terhadap hasil penelitian yang dilakukan tadi Bu? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kerjasama Pak, di Puslit Koka ini kerjasamanya alhamdulillah nggak hanya di lingkup regional, tapi juga nasional, tapi juga sudah ke internasional seperti itu. Jadi kerjasamanya tidak hanya penelitian, tapi juga untuk pengembangan. Misalnya sekarang untuk kegiatan pengembangan kopi dan kakao itu kami banyak bekerja sama juga dengan Pemprov dari berbagai provinsi. Jadi terutama daerah penghasil kopi sama kakao Pak. Penghasil kopi berarti Sumatera, Aceh, kemudian Kayo, itu, Bu, Sulawesi Selatan, ya. NTT, Toraja ya, NTT. Ya, itu. Selanjutnya Ibu, rencana ke depan yang akan dilakukan Puslit Koka untuk mengembangkan kopi di Jawa Timur Bu, baik terhadap hulu maupun hilir Bu. Ya, untuk di Jawa Timur ya, kopi dan kakao ini punya peran yang cukup penting karena untuk kopinya Pak, Jawa Timur ini merupakan 10 produsen terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi support kami selalu adalah dalam bentuk penyediaan bahan tanam Pak, dan juga kami juga banyak juga berkontribusi untuk peningkatan kapasitas petaninya Pak. Kita juga berharap nanti akan lebih banyak tumbuh UMKM di bidang kopi maupun kakao untuk pengolahan hilirnya, sehingga petani atau masyarakat di Jawa Timur ini sudah bisa mengkonsumsi kopi dari daerahnya sendiri gitu Pak. Jadi nggak beli kopi guntik ya Pak ya, kopi instan lagi. Kopi menjadi berada di rumah sendiri, sebagai tuan rumah sendiri. Betul Pak, penting sekali itu ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Saya juga pernah dengar ini, orang luar negeri itu heran terhadap masyarakat Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia sebagai penghasil kopi kok masih suka dengan kopi sasetan itu? Ya, karena kalau saya rasa yang pertama edukasi itu penting Pak ya. Jadi kadang masyarakat mungkin tidak tahu kalau sebenarnya kopi yang dikonsumsi sekarang ini sebenarnya masuk yang kualitas kurang baik gitu Pak. Jadi mungkin dengan edukasi masyarakat ini bisa mengubah pola konsumsi mereka, sehingga
juga nanti bisa meningkatkan motivasi petani untuk terus menanam kopi maupun kakao. Ini Bu, yang untuk selanjutnya kalau ini kan sudah lama dipelitikan, berarti kan sudah punya roadmap dari awal sampai sekarang. Mungkin roadmapnya apa begitu? Ya, pada intinya adalah kami ingin terus mendukung perkopian dan juga perkakaoan Jawa Timur maupun juga nasional, Pak. Kami juga ingin terus menaikkan level penelitian kami. Jadi kami sudah mulai juga banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik penelitian maupun industri di luar negeri. Jadi salah satu yang sekarang kita banyak bekerja sama di industri kopi itu adalah yang pernah kita kerjasama dengan Nestle, Pak. Nestle. Dan juga dengan Mondelez, Pak. Jadi, Mondelez itu mana, Bu? Mondelez merupakan salah satu perusahaan besar, Pak, yang mereka memproduksi kalau Bapak tahu produk Oreo dan sebagainya itu. Nah, itu kami melakukan kerjasama penelitian dengan mereka bagaimana menghasilkan kakao terutama, Pak, yang baik, yang berkualitas tinggi dan juga produktivitasnya tinggi. Seperti itu. Dari hasil penelitian yang sudah berlangsung lama itu, produk unggulan apa yang mungkin mau ditampilkan atau lebih dikembangkan kembali, Bu? Ya, jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini juga salah satu produsen produk jadi ya, Pak, produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi ini contohnya, Pak. Jadi ini adalah kopi excellent. Jadi ini blending, Pak, antara Robusta dan Arabica. Dan ini juga yang merupakan Robusta sama Arabica dicampur jadi satu. Betul, gitu. Pak. Dengan formula khusus, Pak, dari peneliti kami yang memang ada di pasca panen. Jadi kita blend supaya cita rasanya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Berarti ada cita rasa baru mungkin, Bu? Betul, betul. Karena kalau orang Indonesia, Pak, minum Arabica saja itu kurang suka karena ada cita rasa asam. Ada asamnya, ya, betul. Asam. Nah, kalau Robusta mungkin terlalu kuat ya. Pahitnya kuat. Iya, betul. Jadi kita blending supaya ada masyarakat seperti misalnya saya, Pak, saya perempuan kan, kalau minum Robusta yang terlalu pahit tuh agak kurang bisa menerima gitu, Pak, ya. Jadi kita punya produk baru supaya ada segmen pasar baru gitu. Oh, gitu, ya. Kalau yang satunya? Betul. Kalau yang satunya ini adalah coklat bubuk, Pak. Jadi ini salah satu produk kita juga yang dihasilkan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi ini juga 3 in 1, Pak. Ini bisa langsung diseduh. Jadi tinggal nambahkan air saja. Oh, gitu ya. Nah, ini yang variannya dark coklat, Pak. Dark coklat ini betul lebih banyak kandungan kakaonya. Kalau yang milk itu lebih banyak kandungan susu dan juga gula. Jadi kalau Bapak Ibu masyarakat Jember masyarakat Jawa Timur mau mencoba produk Puslit Koka, bisa langsung datang ke Jember ke. Berarti ini belum dimasukkan di supermarket atau masih belum? Ya, jadi karena memang kebun kami tidak terlalu luas, Pak, terus terang saja. Gitu ya? Jadi kami hanya masih bisa mampu memenuhi pasar di Jember saja. Ya, gitu, kan? Jadi mungkin karena ini adalah Ibu di penelitian, tidak mungkin harus di pemasaran. Betul. Gitu, Pak. Iya, itu juga salah satu. Ya, salah satu. Terima kasih, Bu, atas informasi semua yang diberikan. Lalu yang terakhir, Bu, harapan Puslit Koka ke depan apa, Bu? Ya, harapannya kami tetap bisa mendukung perkopian dan juga perkakaoan nasional, Pak, ya. Juga kami punya visi sebenarnya menjadi salah satu lembaga penelitian bertaraf internasional, Pak. Lalu kami juga harapannya bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat, karena juga di Puslit Koka ini selain kita juga sebagai lembaga penelitian, ini kami juga sudah punya Kokopak namanya, Pak. Jadi Kokopak. Ya. Apa itu Kokopak? Kokopak ini merupakan Coffee and Kokopak yang diresmikan tahun 2016 oleh Kemenristek Dikti waktu itu, Pak. Jadi kami punya mandat dengan adanya Kokopak ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, ya. Baik dalam bentuk inkubasi, Pak. Jadi kita juga punya inkubasi bisnis. Dan juga kita punya taman edukasi, ya, taman edukasi kopi dan kakao untuk masyarakat di sini. Apakah itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas, Bu, taman edukasi itu? Sangat bisa, Pak. Jadi selain kita bisa melihat kebun kopi dan kakao di sini, nanti juga diajak keliling ke pabrik
pengolahannya Pak, kopi dan kakao. Jadi masyarakat bisa tahu bagaimana kopi dan coklat yang dihasilkan di Puslitkoka itu diproduksi. Selain itu juga bisa membeli langsung produknya di sini Pak. Terima kasih Bu atas informasi semua, dan terima kasih atas kesediaan Ibu hadir di podcast Biro Perekonomian. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.